Serangan teroris di Mumbai pada 2008 menorehkan cerita tersendiri dalam sejarah dunia. Selama 3 hari, Mumbai bak neraka yang dipenuhi dengan ancaman di setiap sudutnya. Kedatangan pasukan elit Marcos jadi secercah cahaya bagi para korban yang disandra teroris. Saya Muhammad Dafa, selamat datang di Brigade. Standby. Mumbai merupakan salah satu kota paling sesak di India. Bukan cuma itu, tatanan aglomerasi kota ini juga diklaim sebagai salah satu yang terpadat di dunia. Mumbai sendiri berada di sepanjang pesisir barat India. Suatu hari, pada 26 November 2008, Mumbai digegerkan sama sebuah aksi teror. Peristiwa ini mengguncang dan menjadi sorotan dunia. Singkat ceritanya gini, sekelompok teroris melakukan serangan terkoordinasi di beberapa lokasi di Mumbai. Mulai dari hotel mewah, stasiun kereta api, restoran yang biasa disinggahi turis asing, rumah sakit, kafe, kantor polisi, hingga gedung pusat komunitas Yahudi. Nggak tanggung-tanggung, para pelaku teror melancarkan aksinya dengan serangkaian penembakan, peledakan, dan penyanderaan. Teror mencekam di Mumbai berlangsung mulai 26 hingga 29 November 2008. Peristiwa ini dilaporkan menewaskan 175 orang, mulai dari warga asing, pekerja setempat, dan juga pelakunya sendiri. Korban yang luka-luka juga mencapai 300 orang. Nah, peristiwa teror ini diduga didalangi oleh kelompok Lashkar-e-Taiba yang bermarkas di Pakistan. Tentu peristiwa ini sempat bikin hubungan pemerintah India dan Pakistan memanas. Marine Commandos jadi aktor utama dalam operasi kontraterorisme pada serangan Mumbai 2008. Operasi penting yang dilancarkan Marcos di Mumbai ini dikenal dengan nama Operation Black Tornado. Pasukan elit milik Angkatan Laut India ini diterjunkan untuk menyerbu Hotel Trident dan Taj di Mumbai. Para teroris disebut membuat 3 kali ledakan dan telah menguasai hotel selama 60 jam. Salah satu prajurit Marcos bernama Pravin Teotia menceritakan momen menegangkan kala itu. Ia diperintahkan memimpin tim memasuki zona bahaya karena dinilai memiliki refleks yang baik. Pravin mengaku melihat banyak peristiwa tragis saat mengendap memasuki lorong-lorong gedung hotel. Para pelaku teror brutal, tak ragu menggunakan senjata otomatis dan melempar granat tangan. Melihat serangkaian peristiwa itu, Pravin marah dan bertekad melumpuhkan para teroris. Menyisir lantai demi lantai hotel untuk memastikan keselamatan tamu yang masih terjebak di dalamnya. Hingga pada sebuah ruangan, Pravin dan tim bertemu dengan kelompok teroris. Aksi serang pun tak terelakkan di sana. Pravin tertembak dari kepala sampai bagian telinganya. Ia terluka parah. Beruntung nasib baik masih berpihak padanya. Tim penyelamat datang tepat waktu dan menariknya dari area pertempuran. Operasi kontrateror pun berakhir di Taj Mahal Palace Sabtu 29 November 2008. Siap-siap untuk memasuki zona perang. Bergabunglah dengan kami di kompas.com untuk menonton program Brigade. Kami akan membawa Anda ke dalam dunia militer yang penuh aksi dan strategi. Dari latihan tempur hingga operasi militer. Kami akan membawa Anda ke dalam aksi yang seru dan menegangkan. Jangan lewatkan program Brigade di kompas.com. Siap-siap untuk memasuki zona perang dan menjadi bagian dari komunitas militer kami. Subscribe sekarang juga dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update terbaru dari kami.
The Marine Commando Force atau akrab disebut Marcos merupakan unit operasi khusus milik Angkatan Laut India. Pasukan ini terbentuk jauh setelah negara-negara lain aktif memiliki unit pasukan khusus. Tapi Marcos tidak bisa dianggap remeh. Sepak terjangnya layak diperhitungkan. Pasukan ini dijuluki sebagai pasukan berjanggut dan ditakuti di kalangan teroris. Inisiasi pembentukan Marcos dimulai sejak Perang India-Pakistan tahun 1971, di mana India mulai merintis pasukan amfibi khusus. 3 perwira India kemudian dikirim untuk menjalani jadwal pelatihan keras dengan US Navy SEAL dan British Special Air Service. Selesai mengikuti pelatihan dan pulang ke India, para perwira tadi membentuk inti pertama pasukan khusus. Dan pada Februari 1987, Marine Commandos atau Marcos mulai beroperasi dari pangkalan Angkatan Laut di Mumbai, Visakhapatnam, Goa, Kochi, dan Port Blair. Meski awalnya dibuat khusus untuk operasi maritim, berbagai kebutuhan operasi membuat Marcos terus melebarkan sayapnya. Peran Marcos mulai meluas hingga diharuskan mengatasi operasi di darat seperti penyelamatan sandera sampai aksi kontraterorisme. Reputasi Marcos yang terjaga sejak awal membuat pasukan ini menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Marcos yang dikenal sebagai pasukan elit tertutup mengeklaim hanya punya 2.000 personel. Tapi masa iya? Ya pastinya sih kekuatan sebenarnya dari Marcos ini sudah jelas. Pasti jadi rahasia militer India. Saat melakukan operasi, Marcos seringkali dibantu helikopter angkut Westland WS-61 Sea King, helikopter cetak, dan kapal selam. Kendaraan-kendaraan ini berfungsi untuk meluncurkan pasukan, di mana biasanya juga langsung dilengkapi dengan perlengkapan perang khusus. Semua personel Marcos adalah pria dan dipilih langsung dari Angkatan Laut India. Usia calon anggota juga diharuskan yang masih di awal 20 tahun, di mana pasukan Inggris dan Amerika Serikat juga biasanya membantu dalam seleksi dan pelatihan awal. Nah, ini nih, latihan fisik tingkat tinggi. Jadi tes yang harus dijalani calon anggota Marcos. Latihan ini dikenal sebagai proses Minggu Neraka. Gimana nggak neraka coba guys? Nggak main-main loh dampak dari latihan ini, seperti kurang tidur dan kelelahan fisik hebat. Selain itu, selama berbulan-bulan, calon anggota juga harus menguasai seni bela diri taktis tangan kosong. Tapi masa gitu aja dianggap neraka? Ya nggak cuman soal bela diri aja guys. Banyak juga calon anggota yang gagal diseleksi yang dinamakan merangkak mati. Mereka diwajibkan merangkak sejauh 800 meter melewati genangan lumpur setinggi paha. Tes ini sudah pasti cukup berat karena menguji kekuatan otot kaki dan tangan sekaligus. Pasukan elit Marcos juga pernah terlibat dalam banyak operasi, baik dalam maupun luar negeri. Beberapa di antaranya seperti Operasi Kaktus pada 1988, di mana Marcos membela pemerintahan demokratis Presiden Maladewa saat itu, yakni Maumoon Abdul Gayoom dari kudeta militer Sri Lanka. Marcos juga pernah menjalani Operasi Pawan, Operasi Rahat, sampai Black Tornado Operation yang sebelumnya sudah kita bahas. Yang jelas, operasi pembebasan sandera dan kontraterorisme di wilayah berkonflik jadi operasi yang paling sering dijalankan oleh Marcos. Gimana? Ada yang berani melawan pasukan ini? Makanya gak heran kan pasukan Marcos India ini masuk ke dalam pasukan khusus terbaik di dunia. Serangan teror Mumbai 2008 dan keterlibatan pasukan elit Marcos dalam operasi Black Tornado ini menyadarkan kita akan berharganya sebuah nyawa. Buat kalian yang mau nambahin informasi soal kegagahan pasukan Marcos ini, langsung gas ke kolom komentar. Jangan lupa juga buat selalu saksikan Brigade episode selanjutnya. Saya Dava pamit, bye.